Pemirsa Saburai TV, kembali bersama saya Umi Rahmawati dalam program Saburai Talks. Dan masih bersama narasumber kita Bapak Yadi Mulyadi, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus. Ya pemirsa, pembelajaran daring menjadi hal yang sering diperdebatkan oleh para guru, orang tua, atau bahkan murid itu sendiri. Murid kehilangan tempat bermain dan guru merasa tidak cukup efektif dalam menyampaikan pembelajaran dan akhirnya menimbulkan kegelisahan. Ya pemirsa, selain pembelajaran daring, ada juga pembelajaran yang dilakukan secara luring atau luar jaringan. Untuk dilaksanakan proses pembelajaran secara luring atau luar jaringan, tentunya perlu kesiapan dari Dinas Pendidikan untuk menjamin keselamatan guru dan murid. Salah satunya adalah vaksinasi. Ya baik Pak Yadi, kalau untuk Kabupaten Tanggamus sendiri nih Pak, sudah sejauh manakah capaian vaksin untuk para guru? Ya, terima kasih Ibu Umi. Kegiatan vaksinasi sesuai dengan yang memang tertuang dalam SKP juga ya, bahwa kegiatan pembelajaran tatap muka boleh dilakukan dengan syarat bahwa guru semua sudah divaksin ya. Sudah vaksin. Nah, sementara ini Kabupaten Tanggamus sudah melakukan vaksinasi terhadap pendidik dan tenaga kependidikan. Itu sudah berproses di tahap vaksin 1 dan vaksin yang kedua, di mana data yang terakhir itu sebesar 86,61% itu sudah divaksin, dan sisanya 13,39% itu belum ditahap vaksin karena memang alasan medis dan non medis. Jadi kita masih berharap ya kepada semua pendidik dan tenaga kependidikan bisa melaksanakan vaksin. Artinya itu salah satu hal untuk menjaga terhadap penyebaran virus COVID atau COVID-19 ini di Kabupaten Tanggamus. Ya. Mungkin itu salah satunya. Jadi tahap 1 untuk ke tahap 2 ya Pak, kalau tahap 1 sudah semua ya Pak para guru. Jadi sekarang mulai masuk ke tahap 2, sedang proses ya Pak? Iya. Ya baik, kalau Pak Yadi sendiri nih, sudah vaksin atau belum Pak? Alhamdulillah Bu Umi, alhamdulillah sudah vaksin. Saya sudah vaksin, baik itu vaksin yang ke-1 dan yang kedua. Ya. Dan sudah memegang sertifikat vaksin. Ya, alhamdulillah. Jadi bisa kemana-mana saya. Bisa kemana-mana ya Pak ya, dengan sertifikat vaksin tersebut. Betul. Ya baik Pak Yadi, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, mari kita saksikan terlebih dahulu yang satu ini. Karena kegiatan lain atau mungkin ya. Wali kelas memantau, guru piket memantau, sehingga ketika memang anak-anak mulai menurun, artinya mereka mulai malas-malasan, itu guru piket tampil. Jadi bisa melalui HP, bisa melalui kunjungan rumah, home visit. Jadi keterlibatan orang tua sangat Bu ya? Oh iya. Kalau anak SD itu paling kan dikirimin lewat WhatsApp, itu grup gitu ya. Itu kan anak-anak tolong dikerjakan halaman sekian sampai sekian, dibaca. Nah kalau orang tua nggak mendampingin nggak bisa Om, sama aja. Itu harus mendampingin benar-benar, nggak bisa anak itu. Ya. Ya, Jadi ekonominya kembali normal, kayak gini kan susah Om. ya. Mau petani kayak kita orang juga ini kan, kalau ini harga jual juga jatuh. Menurut saya itu kalau di daring itu banyak anak yang nggak ini loh Pak, Mas, nggak ngerjakan tugas, apalagi kalau misalnya kita kan kadang orang ada yang kaya, ada yang nggak ini ya Mas, pas-pasan. Kadang kalau kita lagi nggak punya, bener itu kan kuota kita nggak bisa beli gitu tuh, kadang susahnya gitu. Mending kalau menurut saya mending sekolah tatap muka gitu.
baik Pak Yadi, setelah menyaksikan video terkait keresahan wali murid yang menginginkan pembelajaran secara tatap muka, bagaimanakah tanggapan Bapak tentang hal ini? Ya, terima kasih Bu Umi terkait dengan kekhawatiran pembelajaran yang memang dilakukan dengan daring, kan gitu. Artinya mungkin yang lebih yang sangat-sangat dikhawatirkan itu adalah pendidikan dasar, di mana siswa atau peserta didik kelas 1 dan kelas 2 itu adalah sebagai fundamental yang memang terkait dengan pembentukan karakter, kan gitu loh. Nah, selama ini memang tidak dilakukan dengan tatap muka, maka dengan dilakukan dengan daring. Artinya betul-betul pihak dari keluarga mungkin sangat-sangat berperan sekali, kan gitu loh, untuk membantu bagaimana pembangunan karakter atau pembentukan karakter peserta didik di kelas 1 dan 2 ini. Mungkin seperti itu. Jadi di kelas 1 dan 2 ini kan sangat fundamental ya Pak. Ya. Bagaimana jika bisa atau tidak Pak dilakukan secara tatap muka untuk yang kelas 1 dan kelas 2 di sekolah dasar ini yang menurut Bapak sangat fundamental, Ya. seperti Bapak sebutkan tadi? Ya, ya. Terima kasih. Memang terkait dengan bisa tidaknya, kan gitu loh ya, terkait tatap muka di kelas 1 dan 2 ini kita tergantung dari kondisi juga Bu Umi. Artinya wilayah, masing wilayah, kebetulan Kabupaten Tanggamus ini udah masuk zona merah yang kedua kali ya, kalau tidak salah. Artinya ini betul-betul sangat-sangat dikhawatirkan juga, kan gitu, tatkala diberlakukan tatap muka terhadap siswa-siswa atau peserta didik di kelas 1 dan 2 ini. Hanya mungkin memang kita betul-betul ya harus menerapkan protokol kesehatan, kan gitu loh. Itu juga dilakukan tatkala untuk kegiatan belajar atau tatap muka terbatas. Artinya protokol kesehatan diterapkan, kemudian jamnya juga sama, kan gitu loh. Dan juga jumlah siswa yang bisa melakukan tatap muka berapa orang, itu juga sangat-sangat terbatas. Dengan Insya Allah lah. persyaratan Insya ya Pak, Allah, seperti insya Allah. belajar kelompok ya Pak, Iya, didatangkan iya, guru iya. dari sekolah Iya, kepada murid-muridnya ya Pak ya. Murid-muridnya, iya. Ya baik Pak Yadi, sudah hampir 2 tahun pembelajaran daring dilaksanakan. Tentunya hal ini Pak mempengaruhi mutu pendidikan ya Pak. Ya Pak Yadi, bagaimanakah langkah-langkah Dinas Pendidikan untuk menjaga mutu pendidikan di Bumi Begawi Jejama Pak? Ya, kami dari Dinas Pendidikan betul-betul untuk mempertahankan mutu pendidikan, apalagi dengan kondisi pandemi COVID seperti ini. Maka strategi atau hal-hal yang dilakukan, yang pertama adalah perlu kita melakukan evaluasi dan monitoring terhadap semua jenjang pendidikan, baik itu dari PAUD, TK, SD, dan SMP. Kemudian juga kita melakukan pembinaan dan pengawasan. Pada intinya peningkatan mutu pendidikan, kita punya regulasi, ada standar pelayanan minimal atau SPM pendidikan, dan juga ada 8 standar ya nasional pendidikan atau SMP itu, baik itu standar kualitas lulusan, kemudian standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan. Nah, itu betul-betul diterapkan, kan gitu. Artinya sehingga kita bisa mengevaluasi, memonitoring apakah 8 standar itu betul-betul dilaksanakan atau tidak di masing-masing sekolah. Iya baik Pak Yadi, jadi sudah ada ya Pak langkah-langkah yang dilakukan Dinas Pendidikan untuk menjaga mutu pendidikan di Bumi Begawi Jejama ini. Ya baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap di Saburai Talks.